yang berjudul Dzam Qaswatil Qalb, ancaman dan keburukan bagi orang yang memiliki hati yang keras. Beliau menjelaskan kalau hati yang keras ini dicela oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ada banyak ayat. Allah mencela orang-orang yang memiliki hati yang keras. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian itu menjadi keras. Setelah itu, maka kerasnya itu seperti batu atau bahkan lebih keras dibandingkan batu. Kal hijarati aw ashaddu qaswah. Lebih keras dari batu. Ayat ini menunjukkan buruknya atau ancaman bagi orang yang memiliki hati yang keras. Dan hati itu bisa keras, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, menganjurkan orang-orang yang beriman untuk memiliki hati yang lembut dan tertunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid, bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka tertunduk dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Disuruh orang-orang yang beriman hatinya itu tertunduk dengan mengingat Allah. Dan hati itu yang baik apabila mengingat Allah bergetar dan takut. Sebagaimana firman Allah, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang-orang yang beriman itu kalau diingatkan tentang Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Itu menunjukkan tanda hati yang baik. Kalau diingatkan kepada Allah wajilat bergetar. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Maka kata Allah, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Bukanlah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka tertunduk dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma nazala minal haqq, dan bertunduk dengan hak yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah melarang kita menyerupai orang-orang ahlul kitab. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl." Jangan sampai seperti ahlul kitab sebelumnya. Ya. Fatala alaihimul amad, mereka berkepanjangan di dalam berbuat maksiat itu, faqasat qulubuhum, maka hati mereka mengeras. Jadi karena mereka banyak berbuat dosa, banyak meninggalkan Allah, banyak menyelisihi para nabi, banyak mengingkari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka qasat qulubuhum, hati mereka itu menjadi keras. Ayat ini melarang kita untuk menyerupai ahlul kitab. Jadi menyerupai ahlul kitab itu bukan hanya secara zahir. Tidak boleh menyerupai ahlul kitab secara batin. Secara zahir seperti kita nggak boleh serupa dengan rambut mereka, pakaian mereka, logat mereka, dan yang lainnya. Begitu juga secara batin tidak boleh. Mereka itu punya penyakit qaswatul qulub. Ahlul kitab penyakitnya itu hatinya keras. Maka nggak boleh orang beriman hatinya keras sebagaimana kerasnya ahlul kitab. Dan hati ini kalau sudah keras, la ya'rif ma'rufan wa la yunkir munkar. Dia sudah tidak tahu lagi mana ma'ruf, mana munkar. Hati kalau semisalnya lembut, itu cepat menangis. Dan hati kalau lembut, cepat mengerjakan ketaatan. Dan hati ini kalau lembut, senang membaca Al-Quranul Karim. Dan hati ini kalau lembut, kemudian dimasukkan maksiat, maka dia terganggu. Seolah-olah ada yang kurang. Maka hatinya menyuruh dia untuk segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hati kalau keras tidak merasakan apa-apa. Tidak tahu mana ma'ruf, tidak tahu mana mungkar. Sampai saking kerasnya hati dia tidak tersakiti lagi ketika berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla.